Balik lagi dengan pembelajaran pemula. Hari ketiga kita untuk belajar yang namanya market structure. Nah, di sini sebelum masuk materi, gua jelasin sekali lagi. Di sini gua pemula dan masih belajar dari nol. Buat kalian yang memang mau mengikuti boleh, jika enggak silakan skip. Masuk materi. Materi apa yang pelajari? Kita masih di market structure. Terus kemarin kita menentukan lower high dan di definisi dan juga langsung di market. Nah, sekarang bagaimana cara nentuin lower high dan lower low yang valid, higher high dan higher low yang valid? Intinya cara menentukan market structure yang valid. Nah, sebelum masuk ke di market, gua jelasin terlebih dahulu sedikit ya. Gua gambar aja dulu lah, baru jelasin ya. Oke, setelah gua gambar seperti ini, kira-kira chart yang di market itu seperti ini acak dia, nggak selancar materi, nggak selancar yang kita pelajari seperti ini, nggak seperti ini. Nah, nggak selancar ini. Market structure yang kita pelajari setelah pakai materi pasti lancar, tapi yang nyatanya ada di market itu nggak seperti itu, nggak semulus itu. Nah, cara nentuin higher low dan higher high yang valid itu ketika dia membuat pullback. Nah, di sini kan higher low, terus itu dia membuat pullback terus naik. Nah, baru bisa dibilang higher low yang valid karena dia sudah membuat pullback saat naik dan juga menembus higher high sebelumnya. Seumpama di sini udah ada higher high di sini. Nah, seperti itu anggapannya. Di sini ketika dia sudah berhasil menembus ini nih, ketika sudah berhasil ditembus ini dan juga dia di sini membuat pergerakan harga naik turun, nah baru bisa dibilang lower low yang valid atau higher low yang valid. Higher low yang valid maksudnya. Dan HH-nya di mana? Higher high-nya di mana? Ya, pasti sudah di sini. Karena oke, dibilang pasti belum tentu. Ketika dia membuat penurunan, membuat volatility penurunan dan juga dia berhasil nembus pullback terakhir. Nah, anggapannya di sini ada pullback. Nah, ini pullback terakhir ketika dia membuat penaikan harga sebelumnya. Nah, dia berhasil dilewati, maka higher high-nya ini valid, bisa dibilang valid. Maka higher low yang selanjutnya ada di sini. Nah, di sini higher low. Apakah higher low di sini valid? Belum tentu valid ketika dia belum naiknya itu menembus higher high terakhir. Kalau sudah menembus higher high terakhir baru bisa dibilang higher low yang valid. Nah, dia sudah membuat pullback pergerakan harga. Nah, terus itu dia sudah menembus higher high yang terakhir. Ini higher high terakhir dan berhasil ditembus. Nah, baru bisa bilang higher low yang valid. Maka higher high selanjutnya ada di sini. Oke, seperti itulah selanjutnya. Dan ini nah itu. Oke, sekarang ke downtrend. Nah, downtrend gimana? Gua gambar dulu biar gampang jelasnya. Oke, seperti inilah kira-kira pembentukan chart di downtrend. Nah, di sini high-nya yang paling tinggi di sini. Oke, high yang valid sudah dia membuat volatility pergerakan harga turun, naik, turun. Nah, terus itu di sini membuat lower low. Nah, di sini lower low. Apakah lower low ini valid? Tunggu dulu. Kita cek selanjutnya apakah sudah valid atau belum. Di sini ada pergerakan naik, turun, naik. Nah, dan juga dia berhasil nembus pullback terakhir dari si ini. Turun dulu aja dikit. Dari pullback terakhir saat membuat penurunan sebelumnya. Maka dia bisa dibilang lower low yang valid. Nah, terus itu lower high yang terakhir mana? Lower high yang terakhir ada di sini. Lower high. Nah, di sini lower low, lower high. Terus itu lower high ini apakah valid? Kita cek dulu.
Nah, dia turun, ada volatility, naik, turun, atau pullback, terus itu turun menembus lower low sebelumnya. Nah, setelah itu baru ini bisa dibilang lower high yang valid. Maka lower low selanjutnya mana? Ada di sini. Oke, lower low. Nah, selanjutnya apakah lower low ini valid? Kita cek dulu ketika dia membuat retest atau pergerakan harga selanjutnya itu dia berhasil menembus pullback yang terakhir, baru bisa dibilang lower low yang valid. Terus itu lower high yang terakhir ada di sini. Oke, kita cek lower high terakhir. Nah, begitulah selanjutnya. Oke, kira-kira begitu cara menentukan kasih market structure yang valid. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk selanjutnya ke market mungkin besok buat videonya, kita tunjukin di sini besok. Oke, sekian, terima kasih. Sekali lagi ini penjelasan untuk pemula, gua juga pemula. Buat kalian yang sudah pro bisa di skip atau enggak koreksi. Sekian, terima kasih.